Oke, halo semuanya. Saya David Dimitri. Jadi pada kali ini merupakan hari yang baru buat saya dan saya akan bercerita bagaimana cara saya untuk bangkit dari keterpurukan ini, dari kebangkrutan ini, lalu apa saja yang saya lakukan. Dan semoga ini bisa jadi inspirasi buat kalian semua yang sedang terpuruk juga. Karena setelah saya upload video yang kemarin, banyak sekali responnya, baik yang support saya. Saya berterima kasih banget sudah support. Saya bersyukur banget dan saya malah menyesal kenapa nggak dari dulu saya upload. Mungkin dulu saya masih gengsi teman-teman yang biasanya bikin konten sukses, kontennya bisa menghasilkan tapi tiba-tiba bangkrut. Ya, tiap orang ada masanya. Jadi di sini saya juga mulai belajar untuk ilmu ikhlas, ilmu bersyukur, dan juga ilmu legowo teman-teman. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah support saya di Instagram, di komen YouTube. Terima kasih sekali lagi. Semoga teman-teman dilancarkan rezekinya dan diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Oke, jadi sebelum kita masuk ke dalam apa aja yang saya lakukan, mungkin saya akan cerita sedikit ya, kenapa saya sempat yang namanya off dan juga gimana kesehatan mental saya. Oke, jadi ketika bangkrut saya pernah benar-benar stres banget teman-teman ya. Saya bingung, saya harus waduh, kalau saya bekerja, saya harus bekerja untuk bayar utang atau apa, dan utangnya juga nggak sedikit, sampai saya harus menjual banyak aset saya sampai habis, teman-teman. Jadi anggapannya ini mulai dari nol lagi, tetapi biarpun dari nol dengan minus ratusan juta rupiah. Karena untuk setelah aset saya jual semua, hanya meng-cover kurang lebih 40%, teman-teman. Dan ketika itu juga luar biasanya Facebook Ads saya juga kena ban. Jadi setiap saya bikin iklan selalu kena restrict sehingga modal pun lama-lama habis teman-teman, modal untuk iklannya. Aduh, bisa dibilang itu masa-masa kelam teman ya. Sehingga sampai hari ini juga saya pernah nonaktifin HP saya pakai do not disturb on, jadi sampai nggak bales WA dan Instagram karena sering dikejar sama investor dan juga dikejar namanya debt collector dari pinjol. Bayangin aja setiap 2-3 hari saya harus bayar yang namanya pinjol teman-teman. Jadi dulu kalau YouTube saya, ada iklan ya, iklannya tuh biasanya iklan investasi, iklan fashion atau apa. Sekarang tiap saya buka YouTube atau Google, ya iklannya kalau nggak KTA ya itu pinjaman online. Ya ya luar biasa lah. Jadi sempat terpuruk banget, banyak yang sudah pergi, jadi banyak tim saya yang pergi karena saya sudah nggak sanggup gaji mereka, bahkan sampai ada yang saya utang gaji mereka, dan beberapa partner juga udah balik ke Surabaya lagi, mereka mencari kehidupannya sendiri. Ya bisa dibilang sekarang saya sendirian teman-teman. Lalu ada yang DM juga kenapa nggak minta bantuan orang tua atau apa, saya nggak punya orang tua yang bisa bantu saya, apa udah nggak ada, mama juga udah lost contact teman-teman hampir setahun. Ya intinya saya nggak punya siapa-siapa, saya nggak ada yang namanya escape plan, saya nggak ada yang namanya backing-an, teman-teman. Jadi segala sesuatu ini harus saya selesaikan sendiri. Karena saya nggak punya backing-an, sempat waktu itu ketika ditekan sama investor, dan sampai sekarang saya nggak pernah lari dari investor, saya tetap menjaga nama baik saya, dan saya menjaga etikat baik, saya selalu mengabarin, biarpun kemarin sempat nggak ngabarin karena saya nyalain disturb on ya, supaya saya nggak diganggu sama debt collector. Aduh pusing banget. Intinya semua harus dibayar, dan saya berusaha di itu teman-teman. Jadi sempat waktu itu 1 atau 2 bulan lalu tuh masa-masa kelam ya, saya sempat ada kepikiran seperti untuk suicide teman-teman. Tapi ternyata Tuhan masih menolong saya masih ingat hidup, saya masih ingat banyak sekali impian saya yang harus saya capai, banyak sekali ya hal yang saya bisa sharing kepada teman-teman semuanya mengenai ilmu bisnis. Ya ya intinya tuh terkadang ketika kita dikasih masalah oleh Tuhan, kita tuh nggak sadar kalau kita tuh sebenarnya kuat, teman-teman. Jadi ketika ada masalah yang penting kita harus mungkin bolehlah yang namanya stres, boleh yang namanya sambat kalau bahasa Jawanya, teriak atau apa, karena kok bisa terjadi seperti ini, menyesal. Tapi diusahakan 1 atau 2 hari aja udah cukup, teman-teman. Saya sampai sebulan selalu menyesal, selalu bagaimana menyalahkan orang lain, kok bisa seperti ini. Nah, setelah itu saya belajar untuk ikhlas dan juga paham sama keadaan, dan juga saya harus menerima kenyataan hidup. Akhirnya di situ saya bisa berpikir untuk kepala dingin, mulai bangkit lagi.
hingga akhirnya saya mulai menjual satu persatu aset, saya menjual semua apa yang bisa dijual, meskipun waktu itu penghasilan udah hampir 4 bulan mandek ya teman-teman ya, karena itu udah bangkrut, saya fokusnya untuk menjual aset saya, untuk menutup hutang-hutang. Facebook Ads di-ban karena itu merupakan satu-satunya pencarian saya di bisnis passion saya. Jadi akhirnya sampai saat ini saya membuat banyak akun Facebook, membuat banyak akun BM. BM itu istilah di Facebook teman-teman, yang dimana kita bisa ngiklan di Facebook Ads atau Instagram Ads. Dan sekarang saya mulai mempelajari TikTok. Dan langkah awal untuk menemani saya akhirnya melakukan hal yang belum pernah saya lakukan, yaitu adopsi anak kucing ya teman-teman. Dikenalin namanya Dodo teman-teman. Jadi saya sering curhat sama dia, nggak tahu. Ya intinya kalau pelihara anak kecil adopsi gini, saya menjadi lebih semangat lah untuk menjalani hidup. Ada yang harus dibiayai, ada yang harus dibesarkan. Jadi saya baru adopsi ini 2 minggu lalu teman-teman ya. Fase-fase di mana saya sudah mulai terbuka lagi untuk bangkit lagi. Dan ya luar biasanya saya mulai menghargai hidup lagi, saya mulai tanggung jawab lagi. Ya mungkin ini pendewasaan dalam hidup saya, supaya tidak gegabah lagi, supaya tidak terlalu spekulasi, dan juga tidak selalu yang namanya gelap mata ya. Jadi melihat bisnis lagi bagus-bagusnya, saya mau harus buka cabang lagi biar bisa bagus seperti ini, saya lipat gandakan. Ya intinya terlalu rakus ya, atau greedy teman-teman. Dan ternyata banyak teman-teman juga pernah ada yang komen, ternyata saya harus fokus, ya saya bisa dibilang saya juga fokus banyak hal juga, namanya udah terlanjur terjun teman-teman ya. Ketika bisnis passion saya adalah fokus utama saya, tiba-tiba pandemi, saya bikin bisnis kuliner. Nah, setiap bikin konten kan saya harus uji coba dulu, saya harus punya punya cerita nyatanya. Jadi ketika saya bikin cerita nyata untuk dibagi kepada teman-teman, mau nggak mau, ini harus jalan teman-teman. Jadi bisa dibilang kenapa saya bisa buka banyak bisnis ya, karena tuntutan konten ini teman-teman. Di mana konten ini saya nggak mau cerita aja, saya nggak mau dari pengalaman orang lain, saya maunya terjun sendiri dan cerita sendiri kepada kalian semua. Dan ternyata itu membuat saya keteteran. Mungkin akhir-akhir ini kontennya raw ya teman-teman ya, bener-bener nyata tanpa musik, karena saya nggak ada laptop untuk editing, dan juga kamera saya udah downgrade. Jadi saya lebih nyaman seperti ini ya teman-teman. Jadi saya nggak perlu pakai script lagi supaya kalimatnya bagus, supaya tertata, tapi lebih mending kayak gini ya, supaya kita bisa bicara hati ke hati lah. Oke, jadi hal pertama yang saya lakukan adalah setelah saya menulis semua tagihan yang saya harus bayar setiap bulan. Jadi setiap tanggal 1 saya ada sekian harus bayar sekian, setiap tanggal 3 saya harus bayar sekian, itu saya tulis semua. Para investor yang belum lunas saya tulis semua, dan saya minta kerjasamanya lagi untuk memperpanjang, supaya yang penting saya bisa menyicil semuanya. Karena yang saya utamakan adalah 2 hal ini teman-teman ya, bayar utang tiap per 2, 3 hari, dan juga bayar utang investor yang saya utamakan. Karena udah perjanjian saya itu fixed profit. Setelah itu baru saya mulai nabung buat bangkit lagi, buat menata masa depan. Lalu untuk makan, tiap harinya saya sudah mulai batasin. Kalau saya ada sisa, saya bisa makan 2 kali sehari. Kalau saya emang bener-bener mepet, saya makan sekali sehari. Jadi, tiap tanggal 1 sampai 20 saya fokus untuk membayar yang namanya pinjol, itu yang diutamakan ya. Utang kredit yang ada di pinjaman online, ada yang juga di KTA. Dan saya sampai sekarang udah nggak bisa daftar lagi ya, mungkin karena saya bulan lalu sempat macet dan akhirnya saya lunasin. Mungkin kalau nggak kena BI checking atau apa, saya nggak tahu, saya tiba-tiba ketika apply lagi langsung ditolak ya. Jadi mau nggak mau, saya harus mendapatkan penghasilan lagi teman-teman. Jadi intinya tuh, utang itu ada ketika pengeluaran kita tuh lebih besar daripada penghasilan kita. Ketika kita punya penghasilan cuma 20 juta, tetapi pengeluaran 40 juta, udah pasti kita minus dong. Mau nggak mau kita nutup tersebut kayak utang. Jadi sebenarnya solusi untuk membayar utang adalah kita memperbesar penghasilan. Cuma seringkali kita bingung gimana caranya kan. Dan syukurnya saya masih dibekali ilmu-ilmu dari marketing seperti Facebook Ads, Instagram Ads. Jadi dan juga apa yang saya lakukan dulu ya ketika saya punya penghasilan lebih, saya nggak nabung, saya jadikan aset di bisnis fashion. Jadi seperti membeli sebuah barang-barang yang bisa dijual lagi. Ternyata banyak sekali stoknya di Jakarta, ditambah kemarin jam tangan ada banyak teman-teman, saya buka batch investor juga untuk mengambil jam tangan import, stoknya juga banyak sekali teman-teman. Dan bener balik lagi di Surabaya, cuma ini Surabaya sudah disita semua ya, karena jadi saya masuk ke dalam ruko,
karena saya nggak punya rumah ya, saya nggak punya tempat bernaung. Jadi ketika itu ketika pindah ke Jakarta, barang-barang saya taruhnya di ruko di noodle bar saya, di rumah makan saya. Dan karena gagal bayar, akhirnya disita semua. Ya harus legowo. Oke, jadi setelah itu, setelah tanggal-tanggal sudah saya persiapkan, saya hitung jumlahnya teman-teman ya. Harus bayar ini, harus bayar ini. Saya harus sediakan uangnya untuk per 10 hari untuk membayar ini semua. Setelah 10 hari misalnya tanggal 1 sampai tanggal 10 saya harus mengeluarkan 14 juta rupiah, maka saya harus saving 14 juta rupiah, lebih dikit. Dan untuk saving makan saya ngambilnya per hari 20 ribu rupiah ya. Terus saya nggak pernah keluar karena kebaikan kalau untuk kurir saya nggak nganter, saya di-pick up karena kerjasama sama salah satu ekspedisi, biarpun paketnya cuma sedikit tetap mau diambil. Ya mungkin karena di daerah Tebet deket ya kemana-mana, ke ekspedisi juga deket, jadi jalan kaki juga bisa ya teman-teman. Jadi setelah semua tanggal ada, saya harus menyisihkan uang untuk yang namanya marketing teman-teman. Jadi saya harus mulai menjual semua barang-barang yang saya punya. Nah, barang-barang yang saya punya ini luar biasanya bisa dibilang tanpa brand teman-teman ya. Sebagai contoh kemeja, saya punya kurang lebih ada 400 stok, jam tangan ada kurang lebih ada 900 stok. Kalau untuk parfum-parfum seperti ini banyak banget teman-teman, setelah saya cek masih sisa 127 botol. Satu botol ini ada sekilo, 1 liter. Nah, yang bikin proses untuk membangkit lagi adalah branding-nya teman-teman. Jadi parfum ini saya harus jual pakai gimana, dan branding itu juga butuh biaya. Karena saya harus melakukan yang namanya endorsement, paid promote. Jadi saya berpikir bagaimana caranya mengemas ini bukan sebagai brand, tetapi sebagai barang dagangan. Dan saya jual melalui Facebook Ads ataupun di Shopee melalui Shopee Ads. Sebagai contoh, kemeja yang saya jual itu pasarannya 100 ribuan, mungkin saya jual dengan harga 90 ribu rupiah di bawahnya, tapi saya iklankan melalui Shopee Ads. Jadi semuanya saya harus ngumpulin uang untuk melakukan yang namanya ads. Sekali lagi teman-teman, ketika kita ingin berbisnis dan kita ingin berjualan, yang kita butuhkan adalah khalayak rame, yang kita butuhkan adalah orang yang melihat iklan kita. Kalau caranya dengan dari nol, ya mau gak mau kita harus bayar namanya advertising. Bagi contoh di Tokopedia ada Tokopedia Ads, di Shopee ada Shopee Ads, di Facebook, Instagram ada yang namanya Facebook dan Instagram Ads. Jadi itu yang saya lakukan. Saya harus menyisihkan uang untuk bisa melakukan yang namanya modal untuk marketing teman-teman. Dan menyisihkan uang itu nggak gampang, karena bulanan saya itu luar biasa banget. Khusus pinjol aja, setiap bulannya saya harus membayar kurang lebih total dari tanggal 1 sampai tanggal 30 untuk bayar pinjol aja 36 juta rupiah. Itu belum bayar investor fixed profit. Wuh, kalau ini ngomong nominal, gede banget ya. Padahal dulu untuk mendapatkan uang minimal 40 juta per bulan, itu menurut saya merupakan hal yang sangat bisa banget dilakukan. Apalagi ketika akhir tahun kemarin, ketika saya menjual produk intimate, saya bisa scaling Facebook Ads saya sampai iklan di atas 2 juta per harinya, dan bisa dapatkan profit yang sangat tinggi ya. Ketika saya posting iklan 2 juta rupiah, per harinya saya bisa dapatkan profit 3 sampai 4 juta rupiah per hari. Tapi karena akunnya di-ban. Jadi setelah saya branding, saya mulai membuat yang namanya banyak akun Google Ads. Untuk saya iklan di Google Ads. Kalau biasanya iklan Google Ads, saya iklannya tentang bisnis parfum teman-teman. Saya buka reseller, saya iklannya di YouTube. Kalau di Facebook Ads dan di Instagram Ads, saya jualannya produk parfum seperti parfum pemikat lawan jenis dan juga parfum muslimah. Jadi itu saya fokuskan, saya bikin banyak akun. Jadi ketika akun saya di-ban, saya ada backing-nya lagi. Tapi mulai dari nol lagi ya mau bilang ya. Jadi misalnya ketika udah spend di atas 500 ribu atau sejuta kan udah enak ya teman-teman. Tapi mau nggak mau harus spend dari awal lagi dari 75 ribu rupiah. Karena kalau kita ingin iklan di sana langsung 100 ribu, 200 ribu, biasanya tuh rawan restrict, apalagi kalau akun baru. Jadi iklan dimulai dari 50 ribu hingga 75 ribu rupiah. Lalu di hari keesokan harinya, saya scale up lagi iklannya, kalau saya sudah mendapatkan profit. Karena akhir-akhir ini saya mulai banyak sekali yang harus dikerjakan, seperti banyak teman-teman dan partner yang pulang yang sudah ya anggapannya saya cuma beberapa orang. 2 orang membantu saya juga nggak full time, mereka udah ada kerjaan lain karena saya sudah nggak sanggup bayar mereka secara full time. Akhirnya saya harus ngadmin lagi ya. Ada beberapa brand saya seperti jam tangan dan parfum, kemeja, dan banyak lagi. Saya harus pilih semuanya, kira-kira mana yang harus saya fokuskan. Dan juga saya juga fokus di yang namanya membangun namanya reseller. Banyak teman-teman yang membangun brand sendiri dari parfum yang saya jual.
itu fokus utama juga, karena saya membantu mereka untuk mendapatkan penghasilan juga. Nggak mungkin dong saya slow respon di mereka. Jadi ada satu orang yang membantu sebagai admin dan juga advertiser atau mentor ya. Kebetulan dia kerjanya di advertiser juga, teman-teman. Jadi orang ini biasanya partner ini yang selalu mementorin teman-teman di grup untuk belajar namanya Facebook Ads ketika menjual parfum dengan brand sendiri. Dan untuk produk-produk seperti menjual dengan cara berdagang, mau nggak mau, saya harus admin sendiri, saya harus packing sendiri, teman-teman. Karena yang part time dengan saya itu nggak di tempat ya. Jarang banget ya, kecuali kalau emang banyak orderan, karena saya udah nggak bisa bayar full time. Jadi untuk proses penerimaan customer, seperti di awal, saya memulai bisnis, merintis bisnis, ketika awal kuliah, saya sudah jadi admin, saya harus jadi packing produknya semua, dari nol lagi, tapi dengan minus. Tapi saya masih tetap semangat, saya harus tetap bisa melewati semua ini, teman-teman. Nanti di akhir video saya akan perlihatkan ya produknya apa aja, mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Jadi sekali lagi ya, ketika kita punya masalah, apalagi kita punya utang, ketika kita sedang posisi bangkrut, yang diutamakan adalah kesadaran diri, teman-teman. Kita harus terima kalau ini kenyataannya, kita harus legowo, kita harus punya ilmu ikhlas, dan boleh stres, tapi sesaat aja, teman-teman. Setelah itu kita bikin strategi, kita bikin rincian, kita bikin yang namanya bisa dibilang tuh jadwal kerja, kira-kira kita harus ngapain dulu. Yang intinya kita harus mendapatkan penghasilan sebanyak mungkin untuk bisa menutup bulanan kita dan juga menutup utang-utang kita. Jadi ini saya lakukan, teman-teman. Jadi setelah saya sortir semuanya, saya mulai foto-foto, saya mulai bikin konten lagi, apalagi di TikTok sekarang, biarpun akunnya kecil, kita bisa punya kesempatan untuk FYP ya. Kalau FYP sudah otomatis, maka video kita akan ditonton oleh banyak orang. Lalu saya sematkan produk-produk saya di TikTok Shop ya. Sehingga kemungkinan mungkin dari beberapa orang yang nonton adalah 1% atau 2% yang bisa membelinya. Jadi bisa dibilang di TikTok sekarang algoritmanya lagi bagus, tanpa kita melakukan ads, ada kemungkinan untuk FYP ya. Ya itu saya pelajarin, teman-teman. Dan sekali lagi, jadi kalau dibilang utamanya apa, tadi utamanya saya harus sisihkan uang untuk melakukan namanya Facebook Ads marketing, karena itu juga merupakan salah satu jalan keluar ya, untuk menjual barang-barang fashion. Sekali lagi saya bersyukur banget atas supportnya teman-teman, juga saya benar-benar berterima kasih dan luar biasa sekali ya. Makasih banget teman-teman, dan juga saya benar-benar nggak bisa saya ngomongin kata-kata ya. Ya benar-benar menyelamatkan saya, benar-benar ketika saya sedang putus asa, ternyata Tuhan memberikan kasih kepada saya, masih sayang kepada saya. Saya masih bersyukur lah, biarpun saya harus spend banyak tiap bulan, saya masih diberikan beberapa aset ya, yang dulu saya timbun ya, teman-teman, yang bisa saya jual. Jadi PR saya yaitu hanya untuk mengumpulkan modal marketing, saya sisihkan dari tiap bulanan, karena untuk bulan ini saya masih bisa kuat dari menjual sisa-sisa barang pribadi ya. Jadi saya udah mulai jual sepatu, mulai jual apa aja, gadget ya, kamera, laptop, untuk bayar pinjol dulu ya, setelah itu saya sisihkan untuk marketing. Jadi teman-teman semuanya, sekali lagi, ketika kita sudah punya masalah besar, terkadang kita nggak sadar kalau kita tuh sebenarnya kuat, teman-teman. Jadi teman-teman di luar sana yang nonton video ini, biarpun kalian sudah sedang ada masalah, sekali lagi, terkadang ataupun seringkali ya, Tuhan tuh memberikan masalah kepada kita tuh tidak lebih besar daripada kemampuan kita. Jadi kita tuh harus sadar, teman-teman ya. Kalau kita ingin sadar kalau salah itu adalah hal yang kecil, kita harus legowo dulu, kita harus ikhlas. Kita harus terima kenyataan, baru kita berpikir dengan kepala dingin. Kalau jalan keluar tuh sebenarnya masih ada. Sebagai contoh, ketika saya deal dengan investor, saya masih punya jalan keluar untuk meyakinkan mereka, untuk memperpanjang akad ini, supaya saya tidak mengharuskan membayar penuh. Jadi saya harus membayar dengan cicilan, sehingga mereka bisa memberikan keringanan. Tapi tetap aja saya harus membayar lunas ya. Cuma aja akadnya diperpanjang. Sebagai contoh pinjol, karena pinjol tuh sistemnya ada yang bisa dibilang investasi ya. Jadi kita tuh minjem dana dari beberapa orang, kita bisa meyakinkan mereka, atau juga kita bisa negosiasi kalau kita bayar utang pokoknya aja ketika mereka benar-benar sudah muak dengan kita ya. Karena kita nggak bayar-bayar, ataupun kita telat bayar.
Jadi sekali lagi utang tuh harus dibayar teman-teman, karena itu salah satu cara untuk hidup kita supaya lebih tenang ya. Jadi sekali lagi ini adalah pengalaman berharga dan saya tetap harus bikin video supaya saya bisa sharing kepada kalian semua, karena banyak sekali teman-teman ternyata yang ada di kondisi seperti saya, biarpun kita di level berbeda-beda, tapi tetap aja kesehatan mental harus dijaga teman-teman ya. Jadi ini bisa jadi inspirasi buat kalian semua. Dan come back stronger. Banyak sekali komen. Oke, terima kasih banyak. Saya akan come back stronger. Setelah ini selesai, bisa jadi ini merupakan salah satu inspirasi ya di YouTube, di dunia YouTube Indonesia. Ketika ada orang ngedown atau punya utang, bisa jadi lihat video ini bisa jadi bangkit lagi. Ya, saya ambil hikmahnya aja ya, saya ambil positifnya aja. Saya ada masalah seperti ini, mungkin Tuhan memberikan jalan supaya saya jadi inspirasi buat teman-teman yang sedang ada di kondisi seperti ini. Oke teman-teman, luar biasa ada kabar baik lagi. Saya akan bikin video Facebook Ads ya teman-teman. Saya akan berbagi ilmu daging lagi. Mungkin antara besok atau lusa. Yang pasti saya akan jelaskan pada kalian semua. Sekali lagi terima kasih untuk supportnya. Sekali lagi terima kasih untuk supportnya teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Ya ini Dodo teman-teman ya. Dodo. Oke jadi ini kayak ini kemeja teman-teman ya. Ini ada kemeja formal, ada kemeja non formal. Non formal tuh nggak ada ininya ya teman-teman ya. Jadi kemeja ini rencana akan saya jual kepada para pria dengan usia 25 sampai 35 tahun, fokusnya di kota besar atau di Facebook Ads. Dan ada kemeja yang kayak gamis ya, nggak ada kerahnya, yang warna hitam ini teman-teman ya. Mungkin saya jual kepada yang beragama Islam, saya jualnya nanti teman-teman. Ini ada beberapa jam tangan. Ini saya sampelnya habis foto-foto tadi teman-teman ya. Dia ada jam tangan seperti ini dari Cina semua ini teman-teman. Masih banyak ini tadi. Nah, seperti ini masih banyak ini. Jadi ada salah satu produk yang beberapa stoknya paling banyak karena saya custom teman-teman. Jadi ini beberapa bibit yang saya ambil sementara yang terbaik ya. Jadi dari banyak bibit saya cuma ngambil 8 varian teman-teman. Dan dari 8 varian ada yang dari Classic Rose ini ada 5 varian ya. 6 varian terbaik. Lalu saya ubah menjadi parfum. Lalu saya mau ubah jadi linen spray ya. Ini habis beli botol buat testing. Linen spray kayak ini teman-teman. Ini buat pakaian, baju, kasur, boneka, dan ruangan ya. Jadi wanginya saya jadikan seperti ini. Lalu ini ada beberapa. Jadi kemarin ikut course. Ada beberapa teman di course itu ngejualnya produk herbal teman-teman dan juga skincare. Saya diberikan akses untuk mengakses bahan baku mereka ya, untuk menjadikan sabun batang. Jadi parfum ini saya jadikan parfum dan linen spray, saya jadikan sabun batang teman-teman ya. Jadi dia udah BPOM ya sebenarnya, cuma saya nggak bisa ambil BPOM-nya karena essential oil yang buat wanginya teman saya ini saya ganti sebagai parfum. Jadi ini sebenarnya bahannya natural teman-teman dari corcol ya. Cuma ya jadi natural gara-gara campuran parfum ya. Karena parfum ini bukan essential oil teman-teman. Jadi saya jadikan sebuah sabun batang. Jadi ketika orang mandi, orang bisa ngomong ya kalau beli sabun saya, oh saya habis mandi parfum nih. Ya ini pakai ini teman-teman. Jadi pakai corcol ini bagus soalnya untuk kulit kering bagus dan wanginya bener-bener melekat teman-teman ya. Jadi serasa kita mandi parfum. Jadi ini belum launching teman-teman. Jadi rencana dari ini sama dari linen spray saya buka reseller. Kalau dari parfum saya akan buka yang namanya reseller, tapi teman-teman bisa bikin brand sendiri. Dan juga saya jual di Facebook Ads. Dan semoga ini jadi titik balik saya ya teman-teman ya. Oke, sekian, terima kasih teman-teman.